Petani sawit Indonesia meminta pemerintah gunakan referensi harga crude palm oil (CPO) Kementerian Perdagangan untuk menghitung harga tandan buah segar (TBS). Dalam diskusi Regio Hub di CNBC Indonesia pada Kamis jam 18.15 tanggal 14 Juli tahun 2022, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASindo), Dr. Gulatmi Manurung, MP. IMA, menjelaskan penyebab anjloknya harga TBS petani, selain beban terhadap CPO, seperti Domestic Market Obligation, DMO, Domestic Price Obligation, DPO, Flush Outflow, serta pungutan ekspor (P) dan Bea Keluar (BK), juga akibat rujukan harga TBS petani yang diarahkan ke hasil tender Kantor Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN). Kami petani sawit bersepakat bahwa baik BK dan P harus dipertahankan dan akan lebih baik jika diturunkan sedikit yang sifatnya progresif, ujar Gulat. Menurut Gulat, jika beban ini dikurangi dalam arti dihilangkan DMO, DPO dan FO, atau jumlahnya dikurangi BK dan P, maka otomatis beban CPO akan berkurang dan hal ini sangat membantu mendongkrak harga TBS petani. Gulat menjelaskan bahwa formula perhitungan harga TBS petani dipengaruhi langsung oleh patokan harga CPO yang digunakan. Dalam hal ini pemerintah saat ini menggunakan formula harga KPBN. Dijelaskan Gulat bahwa ada peraturan Menteri Perdagangan yang selalu mengatur harga referensi CPO dalam negeri setiap bulannya. Anehnya, harga referensi ini tidak pernah digunakan, malah menggunakan dasar harga tender KPBN dan hal ini dikuatkan pula oleh Permentan 01 tahun 2018. Yang namanya tender pasti berlomba menawar rendah, apalagi buka harga tendernya sudah rendah, tentu hasil tender pun semakin rendah pula. Masak ini dijadikan rujukan penetapan harga TBS kami petani. Ya wajar saja harga TBS petani selalu jauh di bawah Malaysia, karena di Malaysia tidak ada tender, tapi mereka menggunakan harga bursa Malaysia dan diawasi ketat oleh pemerintah di sana, kata Gulat. Tender KPBN awalnya hanya untuk PTPN menjual produk mereka. Kenapa sekarang dijadikan patokan harga TBS? Kita tahu luasan lahan PTPN, jadi tentu mereka tidak bisa kuat ketika tender di KPBN. Kenapa standar ini diterapkan ke semua harga TBS petani? Kenapa tidak menggunakan harga referensi resmi dari Kementerian Perdagangan? Perlu diketahui bahwa harga referensi Kementerian Perdagangan tersebut sudah mengakomodir 60% dari harga bursa Indonesia, 20% mengakomodir harga bursa Malaysia dan 20% mengakomodir harga Rotterdam. Jadi cukup mewakili harga ideal, urai Gulat. Gulat menuturkan dengan adanya dua harga ini, maka sangat dibutuhkan otoritas pemerintah untuk menyelamatkan petani sawit dari rasa keadilan dan perlindungan negara. Saya tidak menyalahkan siapapun, karena memang Permentan yang mengarahkan rujukan ke KPBN. Namun hasil analisa kami bahwa tender di KPBN itu tidak kompetitif dan peserta tendernya pun hanya beberapa perusahaan, ucapnya. Jika hasil tender CPO rendah, maka otomatis pembelian TBS petani akan ditekan oleh PKS. Tapi apakah pemerintah akan membiarkan seperti ini terus? Padahal sudah ada Permendak 55 tahun 2015 yang mewajibkan rujukan harga CPO Indonesia yang mana harga referensi ini diterbitkan sekali sebulan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak segera merevisi Permentan 01 tahun 2018, kita perpacu dengan waktu, sebelum semuanya terlambat, beber Gulat. Sebagai contoh, diketahui bahwa harga CPO KPBN per kemarin, tanggal 13 Juli tahun 2022, adalah Rp7.305 yang setara dengan harga TBS sebesar Rp1.400 per kilogram. Padahal harga CPO referensi Kemendak adalah $615 ton. Setelah dikurang beban-beban pajak dan potongan sebesar $688, maka harga CPO Indonesia seharusnya Rp13.650 dan dari harga ini maka didapat harga TBS menjadi Rp2.750. Tentu saja petani sawit Indonesia tidak terima dengan acuan harga KPBN.
Perlu dicatat bahwa kami petani sawit tidak memaksakan diri harga TBS harus tinggi, tapi sesuaikanlah dengan hak kami, sebagaimana harga referensi Kementerian Perdagangan. Kalau memang harga CPO dunia lagi lesu dan Kemendak menerbitkan harga referensi yang rendah pula, itu wajar. Yang tidak wajar adalah justru sebaliknya, ujar Gulat.